Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi dengan aku Rahmi Fika Ulia. Jadi di video kali ini aku bakalan bahas soal penalaran umum, khususnya penalaran bahasa. Kalau di video sebelumnya aku udah pernah bahas materi bahasa Indonesia pada sub bagian pengetahuan dan pemahaman umum. Nah sekarang aku bakalan bahas soal bahasa Indonesia lagi pada bagian penalaran umum. Dan ini merupakan materi kelanjutan dari materi bahasa Indonesia sebelumnya. Nah bagi teman-teman yang belum nonton video aku pada materi sebelumnya, teman-teman bisa menontonnya setelah menonton video ini. Nah sekarang aku bakalan bahas 3 topik. Yang pertama itu adalah topik mengenai penganalisan atau pemahaman tabel atau grafik. Nah topik yang kedua itu mengenai soal analogi atau padanan kata. Dan topik yang ketiga itu adalah mengenai hubungan sebab dan akibat gitu. Jadi ada 3 ya teman-teman. Dari itu teman-teman jangan skip video aku kali ini dan tonton videonya sampai habis supaya teman-teman beneran paham. Nah kalau sebelumnya aku cuman bahas 1 atau 2 topik, sekarang aku bahas 3 topik khusus untuk kalian. Sebelum kita bakalan bahasnya, aku ingatin lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Nah sekarang kita langsung ke praktek ya teman-teman. Topik yang pertama kita bakal bahas mengenai pemahaman grafik dan tabel. Nah langsung aja kita lihat soalnya ya teman-teman. Nah ini bentuk soal nomor 1 ya, mengenai tabel dan grafik. Nah sebagai yang aku bilang pada video sebelumnya, kalau teman-teman ketemu soal bahasa Indonesia, teman-teman langsung baca soal. Nah sekarang kita langsung baca soalnya ya. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi tabel di atas adalah. Nah ini merupakan tabel produksi jagung Kecamatan Sukamaju. Oke langsung kita baca aja choicesnya untuk supaya tahu yang mana yang benar pernyataannya. Yang A, produksi jagung setiap daerah selalu meningkat setiap tahun. Nah ini menurut aku enggak ya teman-teman, ini udah jelas. Karena di daerah B itu pada tahun 2006 dan 2007 nya itu enggak ada peningkatan. Jadi enggak setiap tahun itu selalu ada peningkatan. Nah untuk pilihan B, persentase kenaikan produksi jagung daerah C paling tinggi. Oke sekarang kita langsung lihat daerah C. Daerah C 2006 ke 2007 itu ada peningkatan 10.000. Kemudian 2007 ke 2008 juga ada peningkatan 10.000. Oke untuk jawaban B mungkin kita simpan dahulu ya untuk membandingkan dengan daerah lainnya. Kemudian untuk yang C, persentase kenaikan produksi jagung daerah D paling rendah. Oke, kita lihat daerah D. Untuk 2006 ke 2007 yang D ini ada peningkatan 9.000. Kemudian dari 2007 ke 2008 ini ada peningkatan 11.000. Kita lihat ada nggak yang peningkatannya lebih rendah dari daerah D? Ini ada ya teman-teman untuk daerah B, karena daerah B ini 2006 ke 2007 nya itu nggak ada peningkatan gitu. Jadi untuk jawaban yang C ini salah juga, nggak benar ya. Untuk yang D, persentase kenaikan produksi jagung daerah B paling rendah. Oke langsung kita lihat daerah B. Untuk daerah B tahun 2006 ke 2007 itu nggak ada peningkatan ya teman-teman. Kemudian dari 2007 ke 2008 itu ada peningkatannya sebanyak 5.000. Kemudian coba kita lihat lagi untuk daerah A itu ada peningkatan 5.000. Kemudian untuk daerah C ada peningkatan 10.000. Kemudian daerah D ada 11.000 ya teman-teman. Jadi untuk yang B itu memang paling rendah ya, karena kalau kita lihat nih yang A dia kan sama-sama 5.000. Sedangkan yang A ini ada peningkatan untuk 2006 ke 2007. Jadi jawaban yang benar yang D ya teman-teman. Dan sekarang kita coba lihat untuk daerah E. Persentase kenaikan produksi jagung daerah D paling tinggi. Oke D, kita lihat daerah D. D itu yang untuk 2006 ke 2007 nya itu cuman 9.000. Nah sementara di C ini 10.000. Jadi dia nggak tinggi ya teman-teman. Teman-teman sekarang kita berpindah ke soal nomor 2. Teman-teman
teman-teman. Langsung kita baca soalnya. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi diagram di atas adalah dari tahun ke tahun. Oke, diagramnya itu adalah jumlah produksi buah-buahan dari Kecamatan Jaya Makmur Dalanton, yang dia tuh setiap tahunnya itu ada 3 diagram. Itu ada apel yang pertama, yang kedua jeruk, yang 3 melon. Sekarang kita langsung baca choice-nya ya. Yang A, perlu peningkatan penyuluhan pertanian untuk petani apel karena jumlah produksi apel merosot. Oke, kita lihat yang apel. Tahun 2006 ke 2007 itu sama ya teman-teman. Kemudian 2007 ke 2007 ini 2008 ya maksudnya, karena di sebelahnya itu 2009. 2007 ke 2007 ke 2008 itu ada peningkatan. Kemudian 2008 ke 2009 itu ada penurunan. Nah, kalau menurut aku jawaban yang A ini enggak ya teman-teman, karena di dalam di choice-nya katanya karena jumlah produksi apel merosot. Nah, kalau merosot itu maksudnya adalah apabila jumlah produksinya itu tiap tahun itu berkurang gitu. Sementara yang A, yang dari kita lihat dari grafik ada peningkatan di 2008. Oke, langsung kita lihat jawaban yang B. Perlu pembinaan kepada para petani jeruk karena jumlah produksi jeruk semakin merosot. Oke, jeruk itu grafik yang kedua. Nah, ini menurut aku juga enggak ya teman-teman, karena 2006 ke 2007 itu memang ada penurunan. 2007 ke 2008 itu memang ada penurunan. Nah, tiba 2009 dia tuh ada peningkatan. Berarti dia tidak ada merosot gitu. Jadi jawaban yang B juga salah. Kemudian jawaban yang D, yang C, petani melon hendaknya dibina lebih intensif karena jumlah produksi melon paling rendah. Oke, kita lihat melon itu adalah di yang terakhir. Enggak ya, bukan melon yang paling rendah, karena melon di tahun 2007 sama 2008 dia yang paling tinggi. Jadi jawaban yang C juga salah. Yang D, perlu peningkatan penyuluhan petani untuk petani apel karena jumlah produksi apel cenderung tetap. Oke, yang apel itu diagram yang pertama. Oke, menurut aku A ya teman-teman, karena untuk jawaban 2006 ke 2007 itu tetap, 2007 ke 2008 itu peningkatannya cuma sedikit, kemudian 2007 ke 2009 itu sama jumlahnya dengan 2006 maupun 2007. Kemudian yang E, perlu pengintensifan kembali program pertanian karena jumlah buah-buahan terbanyak hanya terjadi pada 2006. Oke, enggak ya, yang jumlah buah-buahan yang paling banyak itu 2007 atau 2008 deh kayaknya yang imbang, yang paling banyak. Jadi 2006 enggak. Jadi jawaban yang benar itu D ya teman-teman. Sekarang kita berpindah ke soal nomor 3 ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih untuk soal nomor 3 tabelnya kayak gini. Ini merupakan tabel pemilu ya kelihatannya. Kayaknya ada golput, ada tahunnya. Oke, sekarang kita baca ya soalnya. Kesimpulan yang sesuai dengan isi data tabel tersebut adalah, oke, kita lihat choice-nya. Yang A, terjadi fluktuasi golput setiap pemilu. Nah, fluktuasi itu adalah ketidaktetapan. Jadi dia itu berubah-ubah setiap tahun. Kita lihat data golputnya ya teman-teman. Iya ya teman-teman, karena setiap tahunnya itu ada perubahan gitu. Ada nggak tetap semuanya, jadi jawaban yang A benar. Kemudian kita lihat untuk jawaban yang B, tampaknya setiap pemilu golput meningkat. Oke, kita lihat enggak ya teman-teman, karena di data itu ada penurunan dan ada peningkatan, jadi jawaban yang B salah. Yang C, setiap pemilu terjadi penurunan golput. Enggak juga ya, karena seperti yang aku bilang di option yang B, datanya itu ada penurunan dan ada peningkatan. Jadi dia enggak penurunan aja gitu. Yang D, kenaikan golput setiap pemilu stabil. Oke, kita lihat. Di sini enggak kenaikan aja ya. Di sini ada kenaikan dan penurunan. Jadi udah otomatis salah yang D ini. Kemudian yang E, penurunan golput setiap pemilu stabil. Enggak juga ya, karena ada penurunan dan peningkatan. Jadi jawaban yang D juga salah, yang benar itu jawaban yang A.
Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan soal mengenai pemahaman grafik atau tabel. Jadi intinya untuk materi pemahaman grafik atau tabel itu teman-teman harus jeli sih untuk melihat data-data yang ada di tabel atau di grafik. Soal-soalnya itu nggak akan terlepas dari kesimpulan data yang sesuai dengan tabel ataupun grafik. Kita bakalan berpindah ke materi lain ya teman-teman, yaitu mengenai materi analogi atau padanan kata. Nah, untuk materi analogi atau padanan kata ini, tugas teman-teman itu adalah menentukan hubungan atau makna antara kedua kata gitu. Nanti akan ada kedua kata, nanti teman-teman disuruh menentukan hubungan yang tepat di antara kedua kata tersebut. Sekarang kita langsung ya bahas soal analogi atau padanan kata ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ada kata-kata Madura sama jagung. Tugas teman-teman adalah menentukan hubungan Madura sama jagung ini apa gitu. Dan begitu pula lah hubungan antara jawaban yang ada di soal. Nah, kalau kita lihat ini jawabannya B ya teman-teman. Nah, karena Madura itu mempunyai makanan pokok jagung dan Maluku mempunyai makanan pokok sagu. Jadi gitu untuk cari jawabannya. Jadi jawabannya itu adalah hubungannya gitu. Sekarang untuk soal nomor 2, ada kata-kata disertasi dan doktor. Nah, apa hubungannya teman-teman? Nah, hubungannya otomatis adalah skripsi dan sarjana. Karena kalau disertasi itu disusun untuk memperoleh gelar doktor dan skripsi itu disusun untuk memperoleh gelar sarjana. Sekarang ini ada kata-kata massa dan kilogram. Jawabannya apa? Ayo. Nah, jawabannya itu adalah yang C ya teman-teman. Suhu dan Fahrenheit. Kenapa? Karena kilogram itu adalah satuan dari massa, kemudian Fahrenheit itu satuan dari suhu gitu. Sekarang kita bakalan berpindah ke soal hubungan sebab akibat ya teman-teman. Nah, untuk hubungan sebab akibat ini nanti teman-teman akan ketemu sama premis atau pernyataan. Nah, terus teman-teman akan disuruh untuk memilih hubungan mana yang paling pas di antara kedua premis atau pernyataan tersebut gitu. Untuk materi hubungan sebab akibat ini cukup rumit loh teman-teman. Makanya banyak di tahun-tahun sebelumnya itu orang-orang yang salah untuk menjawab soal hubungan sebab akibat ini. Kenapa? Ya itu sulit karena dalam hubungan sebab akibat ini banyak banget pendapat orang yang menyatakan mengenai hubungan sebab akibat ini gitu. Jadi kita nggak tahu apa yang diinginkan si pembuat soal gitu. Aku punya alternatifnya untuk menjawab hubungan sebab akibat ini. Teman-teman cukup menambahkan kalimat jika dan maka atau karena dan maka. Nah, jika itu untuk menyatakan sebab dan maka itu untuk menyatakan akibat. Nah, kalau teman-teman masih bingung, kita langsung aja ya praktek di soalnya. Ini model soal hubungan sebab dan akibat ya teman-teman. Nah, sekarang kita langsung baca soalnya aja ya. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Oke, sekarang kita baca ya hubungan pernyataan 1 dan 2. Pernyataan satunya adalah ada banyak pasangan yang ingin menikah namun tidak memiliki bekal dan mental yang cukup untuk melalui kehidupan rumah tangga. Sebagian besar pernikahan berakhir pada perceraian. Nah, menurut teman-teman ada nggak hubungan antara kalimat 1 dan 2? Ada ya, karena dia itu membahas masalah pernikahan. Nah, sekarang kita lihat choice atau jawaban yang mengatakan bahwa kalimat 1 dan kalimat 2 ini nggak ada hubungan. Jawaban yang C sama yang D ya, dia tuh mengatakan kalau kalimat 1 dan 2 itu nggak ada hubungan. Jadi sama jawaban yang C dan D ini salah ya. Nah, sekarang tinggal jawaban A dan B. Nah, sekarang kita langsung lihat yang A. Pernyataan A adalah penyebab dan pernyataan 2 adalah akibat. Nah, kalau pernyataan 1 penyebab, maka pernyataan 1 itu pakai jika. Dan jika pernyataan 2 adalah akibat, maka pernyataan 2 itu pakai maka. Oke, kita langsung ya. Jika ada banyak pasangan yang ingin menikah namun tidak memiliki bekal dan mental yang cukup untuk melalui kehidupan rumah tangga, maka sebagian besar pernikahan berakhir pada perceraian. Menurut teman-teman jawaban ini logis atau enggak? Logis ya. Jadi jawaban yang A itu benar. Coba kita lihat jawaban yang B. Pernyataan 2 adalah penyebab dan pernyataan 1 adalah akibat. Oke, yang 2.
Jika sebagian besar pernikahan berakhir pada perceraian, berarti kalau akibat berarti maka ya yang satu ada banyak pasangan yang ingin menikah namun tidak memiliki bekal dan mental yang cukup untuk memulai kehidupan rumah tangga. Ini nggak logis ya, nggak masuk. Jawaban yang B juga salah. Kemudian jawaban yang E. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Oke, menurut aku E ini enggak ya. Ini karena nomor 1 dan 2 ini benar-benar ada kaitan gitu. Bukan berarti nomor 1 dan 2 ini akibat dari suatu penyebab yang sama. Jadi jawaban nomor E ini salah ya teman-teman. Aja teman-teman untuk pembahasan soal hubungan sebab akibat. Jadi untuk intinya dalam hubungan sebab akibat ini teman-teman cukup lakukan tips dan trik dari aku. Teman-teman tinggal tambahin kalimat jika dan maka atau karena dan maka, itu sama aja maksudnya gitu. Kalau teman-teman merasa hubungan kedua kalimat itu cocok, ketika teman-teman tambahin kalimat jika dan maka, berarti itu jawabannya yang benar. Teman-teman, mungkin itu pembahasan dari aku mengenai soal bahasa Indonesia terkait penalaran umum. Aku harap teman-teman mengerti dan paham dari penjelasan aku tadi. Thanks for watching, see you on my next video. Dadah!